Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rasulullah itu ketika datang bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah, tidak sama seperti beribadahnya beliau ketika di luar bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan sendiri, Rasulullah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu jauh lebih bersungguh-sungguh melakukan ibadah dibanding hari-hari selain 10 terakhir pada bulan Ramadan. Karena pada 10 terakhir bulan Ramadan tersebut ada kemungkinan terdapat malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Dalam hal ini para ulama banyak berbeda pendapat tentang jatuhnya Lailatul Qadar. Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan jika Ramadan pada hari pertama dimulai hari apa, maka jatuhnya pada tanggal sekian. Dan banyak sekali pendapat. Yang menjadi sikap kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin, tugas kita bukan hanya sekedar mencari, dan mencari. Akan tetapi tugas kita adalah melakukan ibadah pada tiap malamnya, tidak membeda-bedakan antara satu malam dengan malam yang lain. Ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Beliau berkata, "Yambaghi ayyatanabbaha li lailatul qadri wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadzal syahri." Sudah sebaiknya, seyogyanya seseorang harus bersiap-siap untuk menjemput Lailatul Qadar setiap malam pada bulan Ramadan. Alasannya apa? Beliau memberikan alasan ikasroti ma waqa'a bainal ulama'i minal khilafi fi ta'yiniha. Karena terjadi banyak perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Dan juga sampai ada pendapat juga dari sebagian ulama yang mengatakan innaha mubhamatun fi jami'i layali syahri. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu sangat dirahasiakan oleh Allah pada setiap malam pada bulan Ramadan. Itu artinya malam Lailatul Qadar itu bukan hanya terkhusus pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, akan tetapi memungkinkan pada setiap malam itu mungkin terjadi malam Lailatul Qadar. Dan sebagian ulama yang lain juga mengatakan innaha mutanaqqilatun fi layalihi wa laysat lailatun bi'ainiha. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah terjadinya. Bisa jadi tahun ini pada hari dan malam kesekian. Bisa jadi tahun berikutnya ini juga tidak sama seperti tahun sekarang. Itu artinya berpindah-pindah. Dari sini beliau menyimpulkan bahwa kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, sudah semestinya setiap malam kita berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki ibadah kita. Karena pada kenyataannya kita tidak ada yang tahu bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya di waktu yang malam keberapa dan pada malam hari apa. Itu semuanya hanya prediksi dari para ulama. Tapi sebenarnya Allah sendiri yang lebih tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dan beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi memungkinkan pada setiap malamnya. Bisa jadi bahkan di luar 10 terakhir bulan Ramadan mungkin saja terjadi. Sehingga menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang sempurna, kita tetap berusaha setiap malamnya untuk memperbaiki ibadah, untuk memperbaiki amal kebaikan, sehingga nantinya kita juga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bahkan para kekasih Allah, para wali-wali Allah itu
mereka menganggap bahwa setiap malamnya ada Lailatul Qadar, karena mereka semua setiap malam selalu bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Apa manfaatnya jika kita sudah tahu prediksi dari para ulama, misalkan terjatuh pada malam kesekian, kenyataannya kita pun tidak berusaha, kita pun tidak melakukan amal-amal yang baik dan melakukan kebaikan, sehingga kita hanya sekedar tahu prediksi dari para ulama, hanya tahu ini terjadi pada malam kesekian, tapi kita tidak berusaha untuk bisa menjemputnya dan mengisi malam itu dengan ibadah-ibadah yang baik. Semoga kita semuanya mendapatkan dari Allah Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi orang beruntung baik di dunia sampai di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.